Selamat pagi adik-adik, salam sehat dan semangat bagi adik-adik dan kita semua. Kembali kita berjumpa dalam saat teduh online, GPIB Jemaat Horeb Pelkat Pelayanan Anak. Hari ini, hari Kamis, 10 Oktober 2024. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Kristus, Bapa di dalam anakmu Yesus Kristus yang hidup dan Roh Kudus penolong kami. Inilah kami anak-anak Tuhan, Pelkat PA, GPIB Jemaat Horeb, yang kembali mau datang kepadamu dalam saat teduh secara online di pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat marifat untuk mengerti, merenungkan, dan mengerjakan kebenaran firman-Mu. Menjadi berkat bagi adik-adik, bahkan adik-adik boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, bacaan kita di pagi hari ini dari Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat 24 sampai 25. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. Demikian firman Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sedemikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Nah, adik-adik, judul saat teduh kita di pagi hari ini tidak terpisahkan. Seperti apa? Ayo, sambil kita mau merenungkan firman Tuhan, mari Kak Sonang ajak adik-adik, mungkin ada yang pernah melakukannya atau baru akan melakukannya. Nanti bisa ajak keluarga di rumah. Kalau kita mau bikin roti, ada bahan-bahan yang kita persiapkan. Bahkan ada sekiranya kurang lebih ada 6 langkah lah adik-adik. Langkahnya yang perlu kita lakukan itu pertama menyiapkan bahan-bahan. Ada tepung terigu, gula, susu, kelapa, garam, bahkan mentega, ragi, santan, juga air, atau bahkan ada yang juga pakai lada. Nah, berikutnya mencampur bahan-bahan itu, lalu dengan air dan ragi, juga memasukkan garam dan tepung. Lalu diaduk-aduk deh tuh adonan yang sudah dicampur tadi ya. Lalu setelah jadi adonannya, dipukul-pukul adonannya. Dan kalau sudah dipukul-pukul, dibentuk deh adonannya. Supaya sesuai dengan selera kita. Lalu terakhir kita memanggangnya. Nah, setelah matang dari panggangan, kita keluarkan dari panggangan, lalu kita diamkan dulu sekitar 15 menit sampai 30 menit lah, 15 sampai 30 menit. Dan setelah lewat itu, masih hangat-hangat, lalu siap dipotong dan dihidangkan. Karena sudah dipotong dan dihidangkan, kita pasti nggak akan lagi cium bau ada gula di situ, cium ragi di situ, cium air di situ, cium garam di situ. Kenapa? Karena semua bahan-bahannya sudah menjadi satu. Sudah menjadi satu. Sudah menjadi roti yang siap kita santap dan mengenyangkan kita. Nah, ini juga yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus dan umatnya itu seperti roti yang sudah nyatu. Ada lagunya ya, seperti mentega dengan roti gitu ya. Tapi ini lebih hebat lagi. Kenapa? Karena sudah menjadi satu kesatuan antara Tuhan Yesus dan kita dan yang tidak dapat dipisahkan. Ini adalah doanya Tuhan Yesus loh adik-adik. Yohanes pasal 17 ini doanya Tuhan Yesus kalau kita baca judul perikopnya.
betapa dia mencintai anak-anaknya, yaitu adik-adik dan Kak Sondang dan kita semua. Doanya di Taman Getsemani, dan bahkan doa ini dikenal sebagai doa imam besar. Yesus mendoakan murid-murid dan kita juga. Ia mendoakan pengikut lainnya, pengikut Tuhan Yesus yang lainnya, yang hanya percaya kepada Kristus, bahkan percaya akan pengajarannya. Pengajaran yang disampaikan oleh Yesus dan juga murid-muridnya. Untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan. Dan Tuhan Yesus menyampaikan doanya itu, doa pribadinya kepada Bapa di surga, agar tetap berkumpul, bersatu kembali bersama dengan Dia yang menciptakan kita. Di mana? Di kerajaan surga. Nah, makanya kita patut bersyukur adik-adik. Bersyukur banget karena kita sudah bersatu dengan Yesus. Kita nggak bisa dipisahkan, nggak ada yang dapat memisahkan. Kristus telah mengikat kita menjadi satu. Senang banget. Anak-anak yang diselamatkan, anak-anak yang diberkati, anak-anak yang punya masa depan yang gemilang. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk memperoleh hari depan yang penuh dengan harapan. Dan kita telah punya rumah di kerajaan sorga yang telah disiapkan oleh Bapa. Itu karena kita diminta selalu bersatu dengan Tuhan Yesus. Jadi, pesannya adalah kesatuan antara Tuhan Yesus dengan kita umatnya tidak terpisahkan. Tuhan ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam Dia. Adik-adik di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam adik-adik. Jadi harus bersyukur kita karena kasih dan kuasanya begitu besar mencintai kita. Tunjukkanlah rasa syukur kita dalam kehidupan adik-adik, dalam kehidupan kita, yaitu setia dan taat. Bahkan keberadaan kita boleh menjadi berkat, menjadi terang, membawa damai dimanapun adik-adik, di rumah, di sekolah, di masyarakat, di gereja, harus membawa damai Kristus. Harus menunjukkan kasih Kristus kepada setiap orang. Karena Yesus pun sudah lakukan demikian. Dan Yesus pun sudah meminta bahwa Dia harus bersatu dengan kita. Karena Dia sendiri sudah dipersatukan oleh Bapa. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang dipersatukan. Jadi, marilah terus intim dengan Tuhan, taat, rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin saat teduh, menurut dengan orang tua. Itu salah satu keinginan Tuhan Yesus kalau selalu mau bersatu dan dekat dengan Tuhan. Dan berkat Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Amin. Baik adik-adik, mari kita menutup saat teduh online kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, karena Engkau begitu mengasihiku, aku mau mengasihi sesamaku supaya mereka juga merasakan kasih-Mu bagi hidup mereka. Dan karena Tuhan menjamin kehidupan kami, menjamin kehidupan adik-adik, punya masa depan yang gemilang, karena damai sejahtera Tuhan yang telah Tuhan taruh atas adik-adik dan kehidupan yang boleh dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran adik-adik dimanapun berada, menjadi berkat bagi sesama di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami, terpujilah Engkau Kristus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik untuk selalu setia, tetap semangat, dan menjadi sukses, punya masa depan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sampai jumpa di saat teduh berikutnya. Salam.